Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Kita belajar mata pelajaran Quran hadis ya. Materinya apa? Materinya apa? Surat Al-Adiyah. Namun sebelum kita ke situ, Pak Guru ingin sedikit bertanya. Sakit? Ada nggak? Nah, kita belajar tentang surat Adiyah. Ada yang dengan tanda-tanda apa? Satu, kita tadi sudah menjalankan sholat subuh, artinya itu ciri-ciri orang yang baik. Dalam setiap mata pelajaran pasti ada yang ingin kita capai, kita raih. Kalau sepak bola ya menang dengan strategi yang tertentu. Nah, yang ingin kita pelajari itu apa saja? Satu, tentang kompetensi inti, bukan kompetisi ya, kompetensi inti. Ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran hadis, materi surat Adin adalah memahami arti dan isi kandungan dari surat Adin. Kompetensi yang kedua, mengkomunikasikan isi kandungan dari surat Adin. Jadi secara garis besar kita akan paham arti dan isi kandungan. Yang kedua, bisa mengkomunikasikan makna dari surat Adin. Itu tadi kompetensi dasar ya. Sekarang Pak Guru sampaikan lagi indikator yang ingin diraih, yaitu satu, membaca surat Adin sesuai ilmu tajwid. Ada aturannya ya, ragu saksai. Yang kedua, menjelaskan isi dari surat Adin, menyimpulkan kandungan dari surat Adin, dan ini yang paling penting, menunjukkan sikap santun dan sosial saat berinteraksi. Baik anak-anak? Sampai di sini masih semangat? Yang masih semangat, kepak tangan dengan keras. Semangat? Semangat. Oke, bisa kita lanjutkan ya? Yakin? Bisa? Bisa. Oke, siap? Sedikit Mas Arya, hari ini kita belajar surat apa? Canggaran manis. Surat? Tin apa Atin? Oh, Atin, bukan Butin ya. Oke, sip. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, Pak Guru ingin menampilkan bacaan surat Atin dan artinya. Tentu bukan dari Pak Guru. Nah, Pak Guru tidak pede, suaranya kurang lembut. Oke ya. Bisa disemak yang Pak Guru sampaikan di depan. Bisa juga dibuka Al-Quran bagi media belajar kita hari ini, supaya yang depan dan yang semak itu tidak ada perbedaan. Oke, siap ya? Ya. Listen the show. Kita membaca surat Adin secara tertib Ya, dan tertib panjang pendeknya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Adin, Allah bersumpah sebanyak 4 kali, yaitu Allah bersumpah. Nah, ini tadi bacaan surat Adin sesuai dengan tartil. Oke? Paham ya? Sesuai dengan tartil. Nah, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru minta siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? 3 nggak masalah. Sekarang, oke, Mbak Diva, dibaca
surat Atin dengan keras dan merdu ya. Yuk silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum bisa, nggak usah patah semangat. Besok pasti saya akan bisa. Lafadznya ya. Sekarang artinya. Siapa ada yang berani baca artinya? Siapa? Pak Opi, baca artinya. Arti dari surat Atin yang lain menyimak dan mendengarkan kemerduan suara dari teman kita. Watini wazzaitun. Pak Opi dengan membaca arti dari surat Atin. Kalau membaca arti bisa semua? Bisa? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak semua, anak soleh, solehah. Lafaz sudah kita ketahui, arti juga sudah. Nah, yang ingin kita pelajari lagi yaitu terkait isi kandungan dari surat Atin. Karena tanpa tahu isi kandungan, kita tidak tahu mau berbuat apa. Tinggi, kalau makan ya tahu gizinya, kalau minum ya mengetahui nutrisi dari apa yang kita minum. Siap? Sebelum ke contoh nyata atau isi kandungannya, artinya isi kandungan akan kita coba tampilkan dalam sebuah kisah yang singkat. Nah, kira-kira kisah siapa yang ingin Pak Guru sampaikan yang berhubungan dengan surat Atin? Kisah siapa? Siapa? Kirun, Korun. Nah, ada Korun, ada Kirun. Korun nih, gimana ceritanya? Belum ada yang paham mesti. Oke, sekarang kita pelajari bersama-sama kisah dari Korun. Korun itu intinya orang yang tadinya miskin menjadi kaya, lalu lupa dengan siapa atau dengan apa yang sudah ia peroleh untuk diberikan. Siap ya, anak? Asyad, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Allah atas nikmat yang kita miliki. Dalam kalimat Korun yang terakhir, ia sempat menyatakan bahwa kesuksesan pedagangnya murni berasal dari ilmu dalam manajemen dagang. Itu tidak boleh ada dalam diri setiap muslim. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, Allah Maha menghendaki pada diri kita terhadap segala sesuatu. Bagaimana firman-Nya? Innallaha ala kulli syai'in. Siapa? Syai'in qadir. Itu harus hafal. Jangan sampai hanya lafaz lagu Bumi, baru maka tidak ada akhirnya pun yang akan menolong selain Allah. tentu anak-anak banyak pertanyaan. Tentu dengan melihat permukaan. Tapi dari sekilas, ya sekilas Pak Guru sampaikan isi kandungan. Nanti mohon diingat kembali bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang besar pada kita semua, yaitu fisik yang sempurna, fisik kita sempurna. Ketika hidung, pesek mancung itu bukan masalah. Yang penting esensinya kita bisa bernafas, itu ya. Lalu diberi nikmat yang mulia lagi, yaitu apa? Diberi akal fikih. Nah, itu ada beberapa tugas yang bisa anak-anakku semua lakukan yang bersumber dari apa yang dibaca teman-teman tadi, tampilan di depan, dan juga apa yang Pak Guru sampaikan melalui kisah si Korun tadi. Ada yang ingin meniru si Korun? Kaya boleh, tapi jangan kaya seperti Korun. Tidak ingat, tidak mau zakat, karena zakat itu kewajiban kewajiban siapa? Kita. Oke, mengerjakan tugas ini maka kita perlu ya bentuk menjadi 3 kelompok. Silakan, bebas ya. Sudah ya. Nah, sekarang perhatikan instruksi dan juga soal dari Pak Guru. Oke, nanti ada soal pilihan ganda. Dari satu kelompok hanya memikirkan
satu lembar soal. Jadi yang dikumpulkan nanti hanya satu lembar. Ini mewakili dari jawaban kelompok untuk pribadi. Jadi kalau kelompoknya jelek ya itu jelek, itu ya maka bersatu, satu bersatu. Dan yang kedua nanti ada tugas untuk menulis kembali isi kandungan dari surat At-Tin. Oke, oke? Paham ini? Boleh bukan Al-Quran? Boleh. Oke ya, aku bagi satu-satu. Oke, diisi kelasnya saja. Oke. Salah satu maaf, ini agak lupa. Ayo. Salah satu anggota kelompok mengumpulkan jawabannya ke depan. Ya, silakan. Sekarang Pak Guru tanya. Soal tadi lumayan sulit, tapi ketika bekerja sama pasti lebih mudah. Ada anggota kelompok yang tidak mau membantu? Ada. Guru TUP ada? Ada. Ada tak coret namanya? Siapa? Tidak ada. Oke, berarti semua sudah bekerja sama ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau menolong dalam kebaikan. Baik, sekarang tanggal berapa ini? 6 ya. Nah, Pak Guru hitung anggota kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusi tentang menyimpulkan isi kandungan surat At-Tin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, Mbak Putri, coba. Yuk, baca. Baca ini. Yuk, baca hasilnya. Baca. Sini ke depan. Nah, cantik itu. Beri tepuk tangan untuk teman kita yang cantik. Dari awal. Hasil jawabannya ya. Yuk, keras. Yang lain mendengarkan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Tidak ada yang sama. Berarti original ya atau asli pikiran kelompok masing-masing. Berbeda tidak masalah, beda kata tidak masalah, tapi intinya tidak ada perbedaan. Sekarang Pak Guru tanya kembali. Setelah kita mengetahui isi kandungannya, yaitu kita tidak boleh mengingkari nikmat Allah, kita harus menggunakan nikmat itu untuk peruntukannya, maka inginkah kita seperti Qarun tadi yang menyanyiakan harta dengan tidak bersyukur? Ada yang pengen? Tidak. Kalau tidak pengen seperti Qarun, maka kita harus melahirkan sikap bersyukur. Tidak perlu kaya seperti Qarun bersyukur, tapi apa yang diberikan Allah saat ini itulah yang harus kita syukuri. Oke? Paham anak-anak semua? Nah, untuk itu semua mari kita sedikit menghubungkan itu apa ya? Mencari dasar yang lain yang hampir sama dengan surat At-Tin. Di dalam At-Tin tadi juga dijelaskan orang yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat, wong iman dan juga beramal soleh. Sama dengan seperti surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau surat Al-Asr kita tidak rugi kalau kita tetap beriman dan beramal soleh. Sama seperti surat At-Tin, kita tidak akan diturunkan derajatnya kalau kita tetap beriman dan juga beramal soleh. Masih semangat anak-anak? Masih. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, maka di evaluasi yang terakhir ini sifatnya individu. Ngapain Pak? Mau program maju? Ngapa? Sesuai dengan kata tadinya, panjang pendek, mau dilakukan boleh. Siap? Oke, sekarang kita mulai dari Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitin. Sadaqallahul azim. kita bisa satu-satu ya, dengan harapan dari pelajaran ini kita bisa belajar hari ini Pak Guru rasa cukup. Oke. Sebelum Pak Guru akhiri ya. Sekali lagi anak soleh-solehah dari Pak Guru cukup. Kita akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.